Sebuah tatanan baru telah dipersiapkan untuk umat manusia di dunia. Sebuah tatanan yang kita anut dalam satu kesamaan hak, tunduk pada logika, janji nilai kemanusiaan, dan keterbukaan informasi tanpa batas. Pada saat itu, manusia akan mandiri seutuhnya. Nasib akan bisa ditentukan sendiri. Solah Tuhan tak lagi diperlukan. Surga dan neraka menjadi cerita dongeng. Pada saat itu, agama tak lagi relevan dengan kehidupan manusia. Sebuah pemikiran kemandirian manusia tanpa campur tangan Tuhan, yang digagas oleh kelompok bernama Illuminati. Air, udara, tanah, dan api menjadi elemen simbol kelompok ini, dengan segitiga dan mata tunggal di tengah sebagai logonya. Sebuah visualisasi yang mengingatkan kita akan satu ciri makhluk akhir zaman bernama Dajjal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Aksan kembali hadir untuk memberikan wawasan dan informasi kepada Anda. Tatanan dunia baru adalah sebuah konsep yang dibuat oleh dua organisasi rahasia yang dianggap sangat berpengaruh di dunia, yaitu Freemason dan Illuminati. Illuminati, yang berarti sang pencerah, adalah sebuah organisasi yang diduga kuat didirikan pada tanggal 1 Mei 1776 oleh Adam Weishaupt. Tujuan utama pembentukan Illuminati adalah membuat manusia sempurna sebagaimana Tuhan tanpa Tuhan. Dalam konteks tatanan dunia baru yang dijalankan oleh manusia yang sempurna, hanya ada sebuah agama, yaitu agama yang berdasarkan penyembahan akal budi atau worship of reason. Pendiri Illuminati percaya ketika akal budi menjadi agama manusia, maka permasalahan akan terselesaikan. Sehingga secara sederhana, Illuminati mendefinisikan akal budi sebagai penggunaan pikiran manusia yang tak terkekan untuk memecahkan masalah tanpa keterlibatan Tuhan. Tatanan dunia baru yang menghilangkan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala atas hidup manusia ini sejatinya menentang kebenaran surat Yunus ayat ke-34. قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون. Kelompok Illuminati merupakan sebuah kelompok rahasia tertua yang telah terbentuk sejak zaman Babilonia kuno. Di masa itu, terdapat sebuah menara Babel yang dibangun oleh Raja Namrud. Pembangunan menara Babel pada dasarnya adalah sebuah upaya manusia untuk menggapai langit, sebuah simbol dari upaya manusia untuk meninggikan derajatnya. Islam secara tersirat telah menjelaskan adanya menara Babel dalam surat Al-Fajr ayat ke-6 hingga ke-8. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum Ad, yaitu penduduk Iram yang memiliki bangunan-bangunan tinggi yang belum pernah dibangun sesuatu kota seperti itu di negeri lain. Quran Surah Al-Fajr ayat ke-6 hingga ke-8. Kesombongan umat manusia atas kecerdasan dan kemampuan berfikirnya membuat mereka berbuat zalim dan merusak dunia. Pada akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kuasanya memberikan ganjaran berupa azab, seperti yang tersari pada surat Al-Fajr ayat ke-12 hingga ke-14. Lalu mereka berbuat banyak kerusakan dalam negeri itu. Karena itu Tuhanmu menimpakan kepada mereka cemeti azab. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mengawasi. Quran Surah Al-Fajr ayat 12 hingga ke-14. Kehancuran menara Babel karena merupakan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi sebagian kecil umat manusia tidaklah menjadi pelajaran, namun justru memunculkan api dendam dari kelompok kecil umat manusia kepada Tuhannya. Kelompok kecil inilah yang pada akhirnya menjadi akar dari gerakan Illuminati.
Illuminati dengan segala agenda dan rencananya berusaha membalaskan dendam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tak ayal berkelakuan sebagai sekelompok orang pemuja setan. Agenda Illuminati pada akhirnya di abad ke-18 semakin nyata seiring terciptanya konsep tatanan dunia baru New World Order. Salah satu agen Illuminati sesuai dalam tulisan Henry Mackau adalah Hudson Middle Rothschild. Di tahun 1773, Rothschild yang merupakan Yahudi Ortodoks mengadakan pertemuan dengan 12 bankir terkemuka. Salah satu cara Illuminati mengawasi dunia adalah dengan menggunakan dominasi ekonomi. Cara-cara Illuminati mewujudkan tujuan besar adalah merancang bencana-bencana besar ekonomi, seperti yang telah terjadi pada tahun 1933 di Amerika Serikat. Guncangan ekonomi yang dikenal dengan istilah Great Depression tersebut adalah bencana ekonomi karena kehancuran pasar modal. Di abad ke-21, bencana ekonomi muncul kembali seiring dengan krisis ekonomi di Yunani yang menjalar ke negara-negara Eropa, termasuk Spanyol dan Italia. Bencana ekonomi di Amerika kembali mencuat seiring dengan terpilihnya Barack Obama menjadi presiden di negeri Paman Sam yang ke-44. Dan ternyata skema Ponzi yang dirancang oleh para bankir Yahudi meluluh lantahkan sendi-sendi perekonomian sang adidaya. Penguasaan para agen Illuminati atas perekonomian dunia sesuai analisis Henry Mackau pada akhirnya mulai menampakkan dirinya bahwa menguasai negara atau bangsa cukup dengan menguasai ekonominya. Dengan menguasai uang, maka kekuasaan atas pemerintah dan segala aturannya menjadi mutlak. Bentuk nyata dikdayanya ekonomi terhadap kedaulatan sebuah bangsa adalah lilitan utang dari sebuah negara, termasuk negeri yang kita cintai, Indonesia. Hingga tahun anggaran 2012, Indonesia harus menanggung hutang hingga mendekati angka 2.000 triliun rupiah. Dan hingga saat ini, anggaran pendapatan belanjaan negara APBN masih mencatatkan angka defisit hingga mencapai 150 triliun per tahunnya, yang memaksa pengelolaan keuangan negara terus-menerus mengeluarkan surat hutang negara. Akankah sebuah negara mampu berdaulat, melindungi serta mensejahterakan rakyatnya jika senantiasa dibelit hutang? Di masa pemerintahan rezim Jokowi, hutang negara terus meningkat hingga menembus angka 4.000 triliun rupiah. Mengapa Indonesia harus menanggung hutang yang sedemikian besar? Tak lain ialah dana yang harus dikeluarkan oleh negara untuk melindungi sektor perbankan ketika krisis pada tahun 1997 hingga tahun 1998. Sekali lagi, inilah bentuk bukti nyata betapa sektor ekonomi memiliki peran vital dalam keberlangsungan sebuah negara, terlebihnya negara kita dengan penduduk muslim yang terbesar di dunia. Salah satu orang yang menulis mengenai agenda besar The New World Order adalah Constance Cambay. Dalam sebuah buku yang berjudul The Hidden Dangers of the Rainbow, The New World Order adalah sebuah tatanan yang dibentuk berdasarkan sebuah pemahaman akan satu kesamaan agama baru, dan agama itu adalah New World Order. Sebuah pemahaman akan satu aturan baru yang mampu melibatkan seluruh manusia di bumi tanpa batas warna kulit, suku, bangsa, dengan satu prinsip dasar, yaitu kemanusiaan. Internet dan kartu kredit dengan berbagai kemudahannya dan manfaatnya disadari telah menjelma menjadi sebuah sistem keuangan baru. Siapapun dan dimanapun ia berada bisa dengan mudah mendapatkan barang apapun yang disediakan di seluruh penjuru dunia.
transaksi. Tawar-menawar dilakukan tanpa kehadiran, dan identitas adalah kredibilitas seseorang di dunia maya tanpa perlu tatap muka dan asal-usul asli. Pilar lain penopang tatanan dunia baru adalah Badan Otoritas Pangan Dunia. Banyak pemimpin seakan dipengaruhi oleh isu universal ini. Dengan pertanyaan mendasarnya adalah, cukupkah bumi dan seisinya menjamin kehidupan seluruh manusia nanti? Rasionalkah isu ini dalam kajian agama Islam, agama yang diturunkan kepada sang Nabi terakhir, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Mari kita simak firman Allah Subhanahu Wa Taala akan konsep rezeki, sumber kehidupan makhluk di bumi dalam surah Hud ayat ke-6. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. Jika menyimak sari tilawah ayat tersebut, jelaslah sudah bahwa seluruh manusia dan makhluk dijamin rezekinya di dunia. Tetapi entah mengapa konsep ini tak menjadi pijakan bagi para pengambil keputusan. Kuasa otoritas pangan dunia tampaknya semakin kuat seiring dengan slogan One World, One Earth. Slogan ini seakan mengaburkan kedaulatan dan batas-batas negara dalam hal pemenuhan kebutuhan pangan manusia di bumi. Indonesia, sebuah bangsa dengan jumlah penduduk lebih dari 200 juta jiwa, merupakan sebuah negara dengan kebutuhan pangan terbesar di dunia. Namun, menurut Badan Pengawasan Dunia FAO, Indonesia adalah salah satu negeri agraris yang tak kunjung mampu menyediakan jumlah pangannya secara mandiri. Ketidakmandirian pemenuhan pangan dalam negeri biasanya diukur dari tiadanya anugerah FAO dalam hal bidang swasembada. Kegagalan pembangunan pemerintahan di negeri dengan tanah yang subur makmur berimbas pada kebijakan pemenuhan kebutuhan pangan. Dan ternyata kekuatan dunia seakan mendominasi seiring kebijakan pemerintah saat ini untuk mengimpor pangan seperti beras, gula, jagung, bahkan garam. Kebijakan pemerintah ini seakan mengaburkan identitas bangsa kita. Benarkah 230 juta jiwa manusia di Indonesia tidak lagi bisa menyediakan pangan di negerinya sendiri? Dan ternyata negara kita bukan hanya tak mampu menyediakan pangannya dengan mandiri. Cina, negeri tirai bambu dengan jumlah penduduk lebih dari 1 miliar jiwa, telah mendapatkan lahan khusus untuk menjamin keberlangsungan peternakannya. Prinsip One World, One Earth ini yang menjelaskan semakin dekatnya kita pada era tatanan dunia baru. Karena pilar selanjutnya dalam pembentukan The New World Order adalah sebuah pemerintahan dunia yang berkuasa penuh atas seluruh penduduk bumi. Di masa depan nanti ada sebuah pemerintahan yang maha kuasa, sehingga semua harus tunduk dalam sebuah undang-undang universal. Peraturan tata kehidupan yang berlaku tersebut akan meluburkan batas teori kedaulatan bangsa dan negara. Dan sekali lagi, kita harus membuka mata bahwa peradaban dunia semakin mendekat ke arah sana. Simak saja kuasa Dewan Keamanan Persatuan Bangsa-Bangsa. Dalam sebuah forum yang beranggotakan 5 anggota tetap dan 10 anggota tidak tetap itu, seluruh dunia seakan tunduk terhadap peraturan baku. Negara yang dianggap sebagai musuh bersama akan mendapatkan sanksi tegas dan biasanya dalam bentuk embargo dan terjunnya pasukan perdamaian yang sering sekali berujung pada tergulingnya pemerintahan. Indonesia bukanlah sebuah negara yang tak pernah lepas dari pengaruh kuasa Dewan Keamanan. Banyak sekali sistem dan alat pertahanan utama negeri ini yang harus teronggok dan terbengkalai karena embargo Amerika Serikat, karena kasus disintegrasi Timur-Timur di penghujung era 90-an. Peraturan universal tak hanya berbentuk sistem, peraturan dan keamanan dunia. Perdagangan antar bangsa seakan dikendalikan oleh sebuah pasar besar yang dikelola oleh World Trade Organization, WTO.
Lembaga yang juga berafiliasi dengan PBB ini memiliki kuku yang tajam dan kuat dalam mengatur perdagangan antar negara. Sebuah negara seakan tak memiliki kuasa penuh dalam hal jual beli barang dan komoditi. WTO seringkali memperingatkan bahkan memberikan sanksi kepada negara yang tidak tunduk dan berkesan bandel dalam menetapkan bea masuk terhadap komunitas internasional. Sekali lagi, Indonesia adalah sasaran empuk produk-produk dunia terkait dengan besarnya jumlah produk dan kebutuhan rakyatnya. Di negeri yang membentang dari Sabang sampai Merauke ini, produk impor seakan mendominasi pasar barang dan jasa. Mulai dari pakaian, sepatu, buah, beras, gula, hingga garam. Jika pemerintah nekat membatasi peredaran barang-barang impor, maka bersiaplah seluruh komponen bangsa menghadapi sidang WTO. WTO juga menjadi momok bagi pelaku usaha kecil, seiring komandonya untuk menerapkan sistem perdagangan bebas. Inikah bentuk-bentuk semakin nyatanya pilar penopang tatanan dunia baru, The New World Order? Tatanan dunia baru akan dipimpin oleh seorang yang adil dan bijaksana. Seorang pemimpin ini disebut dengan banyak nama dari banyak agama. Penganut Kristiani menyebutnya sebagai Kristus. Bangsa Yahudi menyebutnya sebagai Mesias. Umat Buddha mengenalnya sebagai Buddha kelima. Pemeluk Hindu mempercayainya sebagai Krishna. Dan kaum Muslimin meyakininya sebagai Imam Mahdi. Tetapi terlebih dahulu janganlah mempercayai konsep ini, kita lupakan sejenak, karena dalam tatanan dunia baru tidak ada nama-nama itu. Perancang dan penggagas dunia baru yang beragamakan New Age telah menetapkan namanya sebagai Lord Maitreya. Dalam The New World Order, Lord Maitreya dipercayai sebagai seorang anak yang lahir di tanggal 5 Februari 1962. Lord Maitreya inilah yang memimpin dunia baru dalam sebuah tatanan baru. Lord Maitreya adalah sebuah pemimpin dengan kuasa mutlak, termasuk sebagai pemimpin agama baru. Agama New Age adalah sebuah agama yang menghapuskan semua agama di dunia. New Age adalah sebuah agama yang diklaim menyempurnakan manusia layaknya Tuhan. Konsep kedatangan Lord Maitreya sebagai pemimpin maha kuasa atas segala sesuatu di dunia ini jelaslah sulit diterima ajaran Islam. Islam, agama panutan ini telah menggariskan panduan tauhid pada umatnya dalam Al-Quran, kitab suci yang terjaga dan terpelihara kesuciannya hingga akhir zaman tiba. Dalam Islam, tidak ada satu makhluk yang maha baik yang memiliki kemampuan untuk mengatur segala sesuatu. Dan hal ini telah tersirat di dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat ke-148. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sadaqallahul azim. Imam Mahdi, seperti yang disebut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, disebutkan akan muncul di akhir zaman untuk membawa seluruh manusia untuk kembali Islam.
Bila tak tersisa di dunia kecuali 1 hari, tentu Allah akan memanjangkan hari tersebut, sehingga Allah utus kepadanya seorang lelaki dariku atau dari keluargaku. Namanya sesuai dengan namaku, dan nama ayahnya sesuai dengan nama ayahku. Ia memenuhi bumi dengan keadilan, sebagaimana sebelumnya dipenuhi dengan kezaliman dan keculasan. Hadis riwayat Abu Daud. Selama masa kepemimpinan Imam Mahdi, maka masyarakat muslimin akan hidup dengan bertabur nikmat dan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Munculnya Imam Mahdi akan membawa sebuah keadilan seperti yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memenuhi bumi dengan keadilan sebagaimana sebelumnya dipenuhi dengan kezaliman. Kedatangan Imam Mahdi pada dasarnya akan menyatukan umat muslim yang terpecah dan berkelompok-kelompok, dan setelah mampu mempersatukan kaum muslimin, maka Imam Mahdi akan mampu menegakkan agama Islam dalam satu bendera di bawah panji Islam, agama terakhir dan penyempurna. Salah satu tugas besar Imam Mahdi di akhir zaman ialah membunuh Dajjal. Dan diyakini Imam Mahdi dan Nabi Isa alaihissalam akan membunuh Dajjal di daerah Bablut, Palestina. Wallahu a'lam. Terkait dengan Dajjal, ada beberapa pendapat tentang sosoknya. Salah satu pendapat sesuai hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebuah makhluk dengan mata satu. Namun secara spirit, ada juga yang menafsirkan bahwa Dajjal adalah sebuah sistem atau negara yang ciri dan sifatnya seperti yang menempel pada Dajjal. Beberapa pendapat tersebut mengarah kepada Amerika Serikat. Salah satunya terdapat dalam lambang Amerika Serikat di bagian belakang, dan bisa kita lihat pada uang dolar Amerika Serikat terdapat sebuah kalimat dalam bahasa Latin yang berbunyi Novus Ordo. Dan jika diartikan, kalimat Latin tersebut berbunyi tatanan dunia baru, The New World Order. Bukti yang mengarah semakin kuat ketika terdapat sebuah simbol, sebuah mata yang terletak pada sebuah piramida terputus. Piramida terkait dengan Mesir dan Lord Maitreya sejatinya merupakan anak dewa matahari yang dikenal di peradaban Mesir kuno. Akhirnya, benarkah Dajjal adalah Lord Maitreya, seorang pemimpin yang nantinya akan menjadi musuh dan dibunuh oleh Imam Mahdi? Wallahu a'lam. Pemirsa Aksan, agenda Illuminati yang mengusung konsep The New World Order adalah cita-cita dan agenda manusia. Tapi bukankah manusia adalah sebuah hamba yang lemah dengan segala kekurangan yang senantiasa diatur oleh Allah Subhanahu wa taala? Apapun agenda dan rencana umat manusia, pastilah membutuhkan kuasa Allah agar mampu terlaksana di dunia. Rencana manusia tidak akan berjalan tanpa kesesuaian dengan rencana Allah Ta'ala. Wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Mereka merancang, Allah juga yang merancang. Sesungguhnya Allah sebaik-baik perancang. Mungkin Illuminati hanya sebuah teori konspirasi saat ini, sebuah hal yang tak terbentuk dan tak terlihat dan bisa jadi sebuah penyangkalan. Namun gerakan sejenis yang senapas toh nyata-nyatanya hadir di tengah-tengah kita. Sebuah ajaran anti Tuhan yang sering kita dengar dengan sebutan ateis atau pemikiran liberal yang masuk dalam tatanan masyarakat Islam yang justru mempertanyakan ajaran murni Rasulullah SAW. Keputusasaan manusia, lemah iman adalah target termuda dalam ajaran Illuminati ini. Karena Allah dikatakan tidak berpihak kepada yang lemah dan miskin, serta menciptakan perbedaan dan ketidakadilan lewat garis rezeki, jodoh, dan kematian. Itulah sebuah bukti tanda akhir zaman, dan hanya kepada Allah kita mendekatkan diri. Wallahu a'lam bishawab.
warahmatullahi wabarakatuh.